Gimana sih cara promosi buku yang sudah terbit? Ketika kita udah beres nulis, kemudian mungkin suatu saat bukunya terbit, tugas kita nggak selesai sampai sana. Kita masih punya tugas untuk memperkenalkan karya kita ke halayak umum. Mungkin sebagian dari kita sering bilang bahwa itu tugas penerbit. Tapi menurut aku sendiri, penulis juga punya tugas gitu. Penerbit kan menaungi banyak penulis ya. Kita pikir aja gitu loh, ketika penerbit menaungi banyak penulis, mereka pasti pikirannya terbagi-bagi gitu. Sementara di sini kita yang punya karyanya sudah pasti hanya memikirkan karya kita. Nah, berarti tugas kita adalah memaksimalkan karya kita supaya dikenal banyak orang. Lantas gimana sih caranya supaya karya kita dikenal banyak orang? Nah, berdasarkan pengalaman aku, ada beberapa hal yang sering aku lakukan, dan aku juga melakukan riset kepada para penulis yang memang bukunya sudah terjual banyak, gitu, bestseller, dan lain sebagainya. Di sini mungkin aku akan rangkum beberapa hal yang bisa kamu lakukan juga. Pertama, semua harus dimulai dari diri sendiri. Banyak orang yang udah nerbitin buku, tapi pada akhirnya tidak mereka promosikan, karena malu. Duh, gue malu sama karya gue sendiri gitu. Atau nggak pede sama karya sendiri karena ngerasa karya sendiri belum terlalu baik seperti karya-karya orang lainnya. Nah, kesuksesan promosi menurut aku ada di sini juga gitu. Ketika kita mencintai karya kita, ketika kita mencintai proses yang dilalui sehingga karya kita bisa selesai dan bisa terbit, itu tuh menjadi kekuatan gitu. Semakin kita senang sama karya kita, semakin kita mencintai, semakin besar keinginan untuk memperkenalkan karya tersebut. Biasanya rasa cinta terhadap karya juga lahir dari kepercayaan kita terhadap karya. That's why ketika kita bikin karya, usahakan bikin karya terbaik. Sehingga ketika terbit, kita nggak malu. Karena kita kayak, ini karya yang gue mau gitu. Ini karya yang bener-bener gue bikin supaya bisa diketahui banyak orang. Nah, kalau kita udah cinta sama karya kita sendiri, biasanya kita akan melakukan apapun tanpa harus disuruh. Kita mulai mengganti foto profile kita dengan buku kita. Itu tuh penting banget supaya orang tahu. Kita mulai mengganti avatar di medsos kita gitu kan, background di medsos kita misalkan dengan buku kita gitu. Mungkin itu hal sederhana, tapi itu bisa ngaruh banget ketika ada orang lain yang lihat medsos kamu kayak, oh ternyata dia nulis buku, bukunya ini gitu. Mungkin mereka ya nggak semuanya langsung beli, tapi at least ya mereka tahu bahwa kamu punya karya gitu. Jadi ada semacam awareness, kesadaran diri dari orang lain bahwa oh si ini teh nulis, oh ini karyanya. Dengan mencintai karya, kita juga bakalan lebih sering ngomongin karya sendiri. Kayak ini loh karya gua gitu. Lu curhat di media sosial, kamu curhat bagaimana proses menulis karya itu, tujuan menulis karya itu. Orang-orang akan senang. Oh, ini alasan dia nulis karya. Ah, gue jadi penasaran sama karya dia, beli ah gitu. Yang kedua, pastikan kamu mengajak kerjasama orang-orang yang cukup dikenal gitu. Contoh, orang-orang yang sering review buku, entah itu di Instagram, di TikTok, di YouTube. Ajakin kerjasama gitu, kirimin mereka buku-buku karya kamu. Mereka kan akan baca biasanya, kemudian mereka akan review di media sosial mereka. Jangan takut dikasih review buruk, karena sebenarnya yang terpenting sekarang itu adalah buku kamu dikenal dulu sama mereka. Kalau reviewnya misalkan gak sesuai ekspektasi, kayak si pembaca ini nggak bilang, wah naskahnya bagus banget, ratingnya sekian misalkan, nggak masalah, karena itu akan jadi pembelajaran juga buat kita di karya-karya selanjutnya. Intinya jangan mager untuk ngajakin kerjasama. Of course ini perlu modal ya. Kalau kamu nerbitin sendiri buku kamu kayak indie atau self-publishing, pasti kamu butuh modal buat cetakin bukunya kemudian dikirim ke Bookstagrammer ini. Belum kadang-kadang ada juga yang punya red card gitu. Jadi mereka itu selain dikirimi buku harus ada bayarannya sekian. Ya memang harus ada pengorbanan gitu. Kecuali buku kamu terbit di penerbit mayor, biasanya sudah ada budget untuk marketingnya gitu. Jadi buku-buku untuk promosi itu udah disediain gitu. Mungkin kita tinggal nyari tahu siapa sih Bookstagrammernya, dikasih tahu ke penerbit supaya dikirimi buku. Biasanya kayak gitu. Yang ketiga, adain launching buku atau bedah buku. Launching buku itu nggak harus dilakukan di suatu gedung besar gitu kan. Kalau misalkan memang belum bisa, kita bisa lakukan juga di online gitu. Entah itu lewat Zoom meeting, di live Instagram gitu. Ajakin orang-orang yang memang bisa untuk diajak kerjasama. Again, menurut aku networking itu penting banget di dunia ini gitu. Kamu kenal si A, ajakin. Kamu kenal si B, ajakin. Misal kamu ngajakin komunitas tertentu untuk ngadain bedah buku kamu. Ya, kalian bisa ngobrol aja bentuk kerjasamanya dengan mereka gitu. Entah nanti ada semacam keuntungan gitu. Misalkan kalau ada bedah buku, kamu ngasih buku juga ke komunitas itu, sehingga komunitas tersebut mau mengadakan bedah buku bareng.
bareng gitu. Atau apapun itu yang saling menguntungkan. Selanjutnya, lakukan promo di komunitas-komunitas. Guys, ternyata komunitas itu memang sepenting itu ya. Ketika kita punya komunitas yang luas, ketika kita punya grup yang mungkin memiliki minat yang sama, itu tuh berpengaruh juga gitu. Biasanya di dalam komunitas akan ada saling supportnya gitu. Kayak, ini sini nerbitin buku nih gitu. Mereka biasanya nggak sungkan atau nggak pelit untuk membeli karya kamu gitu. Apalagi kalau kita memang aktif di komunitas tersebut, kita juga baik gitu. Bukan berarti kita pengen dibalas dengan beli buku ya. Kita baik, sengaja dibaik-baikin supaya misalkan ketika kita punya karya, buku kita dibeli, bukan seperti itu. Tapi memang ada ketulusan hati untuk mengabdi di suatu komunitas, bareng-bareng belajar gitu. Ketika kita memiliki karya, mereka akan bangga gitu. Meskipun misalkan nih, nggak semua orang beli tuh di komunitas itu, tapi mereka akan mendoakan, bahkan mungkin ikut mempromosikan karya kamu. Saking bangganya, bisa-bisa komunitas kamu ini, yang kamu ikuti atau kamu bikin komunitas sendiri ini, mereka kayak inisiatif sendiri, yuk adain bedah buku, adain launching buku gitu. Jadi bukan lagi kamu yang ngajakin kerja sama orang, tapi kamu difasilitasi sama komunitas kamu gitu. Ini sekalian ngobrolin jadi penulis muda ya. Jadi buat kamu yang bergabung di jadi penulis muda, insya Allah ya, kita akan sama-sama akan bareng-bareng memfasilitasi kamu yang mau launching buku, yang mau bedah buku. Nanti kita ngadain live bareng di Instagram gitu. Karena jadi penulis muda udah lumayan besar tuh platformnya. Ini juga sebenarnya tujuan aku ketika ngadain kelas gitu. Aku bener-bener pengen kita tumbuh bareng-bareng juga gitu. Sehingga kamu gak hanya belajar di kelas aku, tapi kita kayak sharing. Kita juga ngadain berbagai hal yang berhubungan dengan buku kita gitu. Itu guys. Proses promosi ini menurut aku akan jadi jalan yang panjang. Jangan berharap ketika kamu udah melakukan ini semua bisa langsung bestseller. Misalkan ya, intinya kita berjuang aja dulu gitu. Intinya kita mengusahakan yang terbaik. Mengenai hasilnya, yaitu urusan nanti juga gitu. Yang penting kita melakukan hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Kalaupun karya kita menarik, itu perlahan-lahan pasti akan mulai dikenal sama orang lain. Cara promosi selanjutnya, kita juga bisa promosi di media-media tertentu atau misalkan melalui radio. Nah, sekarang lagi musim tuh. Kayak banyak penulis yang ngobrolin bukunya di radio, di podcast-podcast gitu. Dan lagi-lagi yang harus bergerak adalah kita sebagai penulisnya gitu. Kita ngehubungin akun radio, misalkan akun media sosial radio, atau kita menghubungi akun podcaster yang mungkin nggak selalu diterima, tapi yang penting kita menghubungi dulu, jelasin tujuan kita, apa keuntungan yang akan diberikan gitu, apa yang akan kita jelaskan. Karena sebenarnya ketika buku kita mungkin sama dengan visi misi media-media ini, mereka nggak akan sungkan untuk membuka diri juga gitu. Kenapa sih kita harus melakukan promosi-promosi seperti ini? Karena di Indonesia itu umumnya ya, semakin viral, semakin sering diobrolin, semakin banyak foto-foto buku kita misalkan di suatu media, semakin bikin orang penasaran. Bayangin aja, aku lihat ya, di TikTok aja buku-buku yang populer itu ya karena banyak diobrolin sama orang-orang yang sering review misalkan. Ditambah buku tersebut memang menarik gitu, diobrolin dari mulut ke mulut bahwa buku ini keren nih, lu coba deh baca buku ini gitu. Jadi sebenarnya usaha yang perlu kita lakukan itu yang mengenalkan gitu, gimana caranya buku kita itu dibahas di banyak lini gitu, dibahas di banyak media. Sehingga dengan begitu itu bisa memperbesar peluang supaya buku kita bisa diserap pasar gitu. Sampai saat ini aku juga masih berjuang kok sama gitu. Karena yang namanya promosi itu yang pertama jangka panjang dan setiap buku itu pendekatannya beda-beda gitu. Nah guys, itulah pembahasan mengenai promosi buku. Aku harap kita semua nggak pernah berhenti untuk promosi. Tetap semangat untuk memperkenalkan karya dengan segala hambatan yang mungkin bisa bikin kita down gitu. So, tetap semangat dan salam literasi.